Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Perkenalkan, nama saya Hanifah Fauzia, CPNS Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dengan formasi jabatan Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama di Instansi Politeknik Negeri Ujung Pandang. Kali ini saya akan membawakan materi tentang berakhlak. Semua tentunya sudah tidak asing atau sudah familiar dengan kata berakhlak. Tetapi kata berakhlak ini tidak seperti definisi berakhlak pada umumnya. Namun, berakhlak itu sendiri merupakan singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Teman-teman semua pasti pernah mengalami kejadian seperti kita lagi nongkrong atau ke kafe sama teman-teman, terus pelayannya melayani kita dengan baik, dengan ramah, dengan senyuman. Tentunya kita merasa senang dengan pelayanan tersebut. Justru sebaliknya, jika pelayannya melayani kita dengan tidak ramah, tidak sopan, tidak baik, maupun judes, tentunya kita merasa kecewa dengan pelayanan mereka. Nah, dari pengalaman sederhana tersebut, kita bisa mengambil satu nilai penting, yaitu kualitas pelayanan dan interaksi kita sehari-hari itu bergantung kepada nilai yang kita pegang. Hari ini, saya akan mengajak teman-teman semua tanpa terkecuali untuk mengenal dan menerapkan satu nilai penting. Apa itu? Berakhlak. Berakhlak ini merupakan nilai atau pedoman yang dipegang oleh para ASN. Bukan berarti berakhlak itu hanya berlaku untuk ASN saja, namun berlaku untuk semua kalangan masyarakat. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Bisa kita mulai dari hal kecil, yaitu bersikap ramah kepada semua orang, selalu tersenyum, dan bersedia membantu sesama kita tanpa memandang latar belakang mereka, dan tentunya tanpa mengharapkan imbalan dari mereka. Yang kedua adalah akuntabel. Akuntabel artinya kita bisa bertanggung jawab atas sikap kita, omongan kita. Seperti contoh kecilnya yaitu ketika kita sudah jam 10 misalnya sama teman, tentunya kita harus datang on time atau datang tepat waktu sesuai dengan janji kita sebelumnya, sesuai dengan omongan kita sebelumnya. Nah, berarti akuntabel di sini ya artinya kita bisa menepati janji, berkata jujur. Yang ketiga adalah kompeten. Kompeten ini mengajak kita untuk terus belajar dan mengembangkan ilmu pengetahuan kita sesuai dengan target pemerintah, yaitu Indonesia Emas di tahun 2045. Untuk mencapai target tersebut, Indonesia membutuhkan SDM yang kompeten dalam bidangnya. Kita sebagai generasi emas senantiasa untuk meningkatkan pengetahuan kita, meningkatkan skill kita, terutama di bidang teknologi. Yang keempat adalah harmonis. Dari kata harmonis artinya damai, tenang. Harmonis di sini senantiasa mengajarkan kita untuk saling menghargai walaupun kita berbeda latar belakang seperti suku, agama. Yang kelima adalah loyal. Loyal di sini artinya setia. Loyal berarti kita memiliki komitmen baik kepada teman, keluarga maupun negara. Yang keenam yaitu adaptif. Adaptif diambil dari kata adaptasi, artinya kita dituntut untuk bisa beradaptasi. Nah, adaptif juga menuntut kita untuk tidak terlalu kaku dan memiliki pemikiran terbuka terhadap perubahan dan inovasi. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu kolaboratif. Kolaboratif ini menuntut kita untuk bisa bekerja sama dengan teman. Tentunya untuk mendapatkan hal yang besar tidak bisa kita lakukan sendiri. Kita membutuhkan bantuan orang lain. Bayangkan jika nilai-nilai tadi bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kantor, kita bisa mendapatkan pelayanan yang baik. Masyarakat, hubungan kita bisa menjadi lebih harmonis. Dan dalam kehidupan berbangsa tentunya, kepercayaan kita akan semakin kuat. Perubahan besar tidak selalu dimulai dengan hal yang besar. Perubahan bisa dimulai dengan sesuatu yang kecil, dilakukan dengan konsisten atau terus-menerus. Sesimpel datang tepat waktu, berbicara dengan sopan, melaksanakan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, semua adalah bentuk nyata dari nilai berakhlak. Saya ingin mengajak semua teman-teman untuk memulai dari diri sendiri. Jangan menunggu orang lain berubah, jangan menunggu sistem untuk menjadi sempurna. Mulailah dari hal kecil, mulailah hari ini. Karena ketika satu orang berubah, itu memberi dampak.
banyak orang berubah, itu menciptakan budaya. Jika budaya itu tumbuh, maka perubahan besar akan terjadi. Mari kita jadikan berakhlak bukan hanya sekedar slogan, tetap sebagai karakter yang kita hidupi setiap hari. Semoga kita semua bisa menjadi bagian dari perubahan positif, membangun masyarakat yang lebih berintegritas, peduli, dan lebih profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.